Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ini tinggal tunggu Mbak Asri ya? Iya, Atau ini apa Cigu Holda Najia? Kalau di bengkel istri disapanya Cigu Holda Najia gitu. Bukhal dan Najia. Sambil nunggu Cigu, siapa tahu ini ada komen-komen di bawah Mbak. Iya, boleh Mbak sambil dibaca. Iya. Ya, Cigu kemana ya? Ini Mbak Nita ini domisilinya di mana kalau boleh tahu Mbak? Oh, saya di Bandung, Mbak. Oh, asli Bandung. Aslinya Cimahi, Alhamdulillah. tapi setelah menikah menetap di Bandung. Oh, iya, iya. Tetap di Jawa Barat ya. Iya. Oh, ini Mbak Asri udah siap katanya. Oh, gitu. Oh, ini belum masuk ya. Kayaknya belum masuk ya. Kalau sudah masuk bisa langsung nanti di request buat gabung. Kita tunggu dulu. Teman-teman yang sudah bergabung, kalau nanti suaranya putus-putus, tolong chat ya. Khawatir dari sini sinyalnya jelek. Ini udah ada ya, Mbak Asri ya? Oh iya, udah bergabung. Tapi belum sih, kameranya cuma dua. Ah, saya Jendelanya cuma invite in. dua. Uh, Nah, Ah, Sudah lengkap ya? ya. Assalamualaikum. in. Waalaikumsalam. Suaraku kedengar ya? Dengar Mbak? Ah, sehat Mbak Nita. Alhamdulillah sehat. Mbak sehat, Mbak Holga? Alhamdulillah sehat. Juga nggak panas nih Eh, di Surabaya. Barusan hujan Mbak di sini, Oh, mendung. mendung ya. Sama. Iya, alhamdulillah. Cuman ya gitu, kalau di tempat saya itu hujannya cuma numpang lewat gitu Mbak. Jadi unik Hmm, gitu. Ya, gimana nih langsung dimulai aja? Boleh? Atau, boleh, boleh. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu calon istri strong dan para istri strong, ya apa kabar semuanya? Insya Allah baik semuanya ya. Dan mbak-mbak calon istri salihah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur nikmat tiada terkira. Sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Izzati, Raja segala raja, Maha segala maha, yang kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat serta salam, tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita mampu mengenal Islam dan merasakan nikmatnya berislam. Semoga kita semua menjadi penerus estafet dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, baik. Ibu-ibu calon istri strong dan para calon istri yang solih-soliha, nggak pakai solih ya, soliha ya, mbak-mbak solihah yang dirahmati Allah. Sebelum masuk ke acara inti, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai admin bengkel istri. Nama saya juga asli dari Surabaya. Dan di sini nih ya, ini kebanyakan para istri strong ini agak salah paham dengan nama Yuga. Dikirain itu cowok gitu.
Padahal mah aslinya muslim asli gitu ya. Iya, ada yang manggil Mas gitu. Kemarin siapa? Bu sama Umu Sajat ya kemarin dari Cipta Quran Foundation itu dikira saya laki-laki. Ya Allah. Ya. Jadi jelas ya di sini saya sebagai admin bengkel istri. Jadi siapa gitu yang mau nanti gitu yang mau daftar ke kelas Istri Strong, Istri Smart dan kelas Pranika bisa nanti lewat saya. Atau kalau mau curhat-curhat tipis soal rumah tangga, boleh silakan di sini. Kan. Akun sosial media saya ada di Facebook dengan nama Sabako Yuga. Memang agak-agak Jepang gitu ya. Memang sengaja. Nanti kita bisa kenalan di belakang gitu ya, bisa cop-cop di belakang. Oke, baik ya. Kita langsung ke acara inti saja kalau gitu. Pasti pada penasaran ya dengan launching kelas Istri Smart itu apa sih gitu ya. Terus kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Cikgu Holda Najia atau Mbak Asri ya, Asri Supatmiati gitu. Lebih enak mana nih dipanggil Cikgu Holda atau Cikgu Asri nih? Kalau di Revo Writer kan kebetulan beliau juga founder dari Revo Writer. Enaknya dipanggil apa nih? Biasanya enaknya apa ya? cikgu aja udah, cikgu. Cikgu. Oh, cikgu. Namaku udah jadi cikgu. Ini saya. Oh enggak ya. Yang pertama ada Cikgu Holda Najia atau Cikgu Asri Supatmiati, founder Saliha Institute dan juga founder Writer. Terus yang kedua ada Mbak Nita Susanti, seorang inspirator journalism or journalism. Inggrisnya harus gitu ya. Kita sapa dulu ya videonya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Cikgu sehat, Cikgu? Alhamdulillah sehat. Iya. Bogor apa kabar, Bogor? Sama, Hujan? gerimis juga, hujan. Romantis ya, Cikgu ya. Bikin mager. Bikin mager pengennya rebahan. Iya, boleh nih yang nyimak nih sambil ini rebahan. Mbak Mita gimana di Bandung? Apanya? Kabarnya bagaimana? Kondisi di Bandung, cuaca hari ini. Cuaca. Kan kemarin ini ya gempa ya. Iya. Tapi nggak kerasa sih Mbak di sini, nggak tahu ya. Mungkin saya nggak ngeh juga ya mungkin ada gempa. Cuma kalau di sini masih hujan tapi jarang lah. Kayaknya kalau di Bogor kan sering ya, Cikgu. Kalau di sini jarang-jarang aja sih. Tapi masih ada hujan. Alhamdulillah masih ada hujan ya sebagai penanda penurun rahmat gitu kan. Alhamdulillah. By the way ya biar semangat nih para istri strong, calon istri strong dan mbak-mbak Soliha yang ada di sini. Boleh ya, karena saya dari Surabaya, boleh saya kasih pantun sebentar? Boleh nggak, Cikgu? Monggo. Boleh banget. Nah, saya asli arek Surabaya, jadi nanti pantunnya pakai bahasa Surabaya, campur-campur gitu ya, Cikgu. Boleh ya? Ya, langsung nang pasar malam. Ojo lali tuku kedondong. Piye kabare para istri strong? Tetap strong kan? Iya, Masya Allah. Astagfirullah. Tetap strong ya, Cikgu Strong. ya. Harus strong. Terus, jangan berani janji-janji kalau nggak bisa ditepati. Monggo para istri dan mbak-mbak Soli, duduk yang manis, kita masuk ke acara inti. Cakep. Asal tetap Nyambung. Kita langsung ke acara inti, yaitu launching kelas Istri Smart dengan narasumber yang pertama ada Cikgu Holda Najia dan narasumber yang kedua ada Mbak Nita Susanti. Boleh ya kita langsung tanya-tanya ke Cikgu dulu deh, boleh ya? Boleh. Bapak ya Cikgu ya, ini nanti boleh ya saya selang-seling. Iya.
untuk Cikgu dulu. Yang pertama, apa sih itu apa ya? Apa sih itu kelas istri strong? Istri smart bukan? Iya, Bukan istri. Kalau istri boleh. strong kan di bengkel istri. Istri smart. Ya, boleh sekalian lah dijelasin. Buat teman-teman yang hadir menyimak, terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Yuga yang sudah memandu acara ini dan Mbak Nita yang berkenan hadir. Jadi ini teman-teman, Mbak Yuga ini saya kenalkan nih, yang berada di balik layar Instagramnya Bengkel Istri yang cetar membahana dan juga fanpage komunitas Istri Strong di Facebook ya. Nah, beliau ini yang berada di balik layarnya ya. Jadi kalau ada komen-komen ya DM yang tersibukkan, beliau ini yang jawabnya. Nah, terus ya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang hadir yang belum tahu kelas Bengkel Istri ya, atau Istri Strong, atau ada istilah Soleha Institute juga. Jadi mungkin pada bingung ya, ini sebenarnya apa sih gitu ya. Mungkin bagi yang baru, yang belum kenal, saya kenalin sedikit. Jadi kita mulai tahun inilah, ada berapa bulan yang lalu, atau sebenarnya dari tahun 2001 itu saya mulai memperkenalkan istilah Soleha Institute memang. Jadi berharap Soleha Institute ini nanti menjadi kampus tempat belajarnya para muslimah, khususnya para muslimah yang insya Allah kita semua kelak akan menjadi para istri solehah atau yang sudah menjadi istri solehah gitu ya. Dimulai dari kelas pranikah sampai kelas pasca nikah. Kelas pranikah itu pembekalan lah buat teman-teman para lajang supaya nggak takut nikah, dan juga setelah nikah nggak kaget dengan ya perjalanan pernikahan yang ternyata seperti roller coaster ya. Dan tapi juga jangan takut karena tidak semua pernikahan seperti layangan putus juga gitu ya, yang sekarang lagi viral gitu. Nah, di situ perlu bekal ya pranikah yang saya konsep dalam beberapa modul, 5 modul, kemarin baru selesai bed 6. Kemudian setelah menikah nantinya diharapkan ya nggak berhenti belajarnya, mentang-mentang udah pranikah udah belajar gitu ya, terus nanti nggak berhenti belajar, karena ternyata untuk menjadi istri itu banyak sekali bekal yang harus kita pelajari. Kita hidup di zaman informasi, hidup di zaman kemajuan teknologi, di mana godaan pernikahan itu tidak main-main ya, dan juga hidup di dalam sistem sekuler kapitalis yang mana idealnya sebuah pernikahan itu mungkin jauh dari bayangan ya. Barangkali tidak semua mengalami pernikahan yang seindah Cinderella gitu kan ya. Jadi perlu kita terus untuk mengupgrade diri, belajar. Tidak seperti nenek moyang kita dulu mungkin pokoknya udah nikah udah gitu ya, jalani aja apa adanya gitu. Sekarang nggak bisa begitu karena ternyata perkembangan arus informasi dan macam-macam tuh banyak yang membuat kita jadi kadang-kadang ternyata tidak tepat ya dalam menjalani peran, atau mungkin juga ada paradigma-paradigma tertentu yang masuk yang merusak relasi suami istri, merusak relasi dalam pernikahan ya. Misalnya ada paham-paham gender ya, atau ilmu-ilmu parenting yang banyak sekali macamnya gitu kan. Nah, itu kan berarti kita terus harus mengupgrade diri. Makanya kita juga buka kelas pasca nikah. Nah, tahun 2020 itu kita buka kelas dengan brand Bengkel Istri. Itu memang asal muasalnya itu untuk memperbaiki mindset para istri supaya merasakan peran menjadi seorang istri itu lebih bahagia, tidak merasa bahwa jadi istri ternyata berat, beban ya, dan seterusnya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai bed ke-23 ya Mbak Yuga ya. Terus itu kelas Bengkel Istri itu kita sudah siapkan 8 modul. Sebenarnya udah banyak banget ya untuk mindset para istri supaya kita punya tagline saya terlalu berharga untuk menderita gitu kan ya. Jadi gimana kita berperan menjadi istri itu istri yang bahagia, karena istri adalah sentral gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari kelas yang di brand Bengkel Istri ya, atau kelas Istri Strong ini, kita kemudian melahirkan satu komunitas. Nah, namanya Komunitas Istri Strong, KIS gitu, disingkat KIS. Nah, jadi kalau Soleha Institute adalah kampusnya,
kelas bengkel istri itu adalah jurusannya ya, kelas pranikah, kelas jurusannya itu ada pranikah, ada kelas bengkel istri atau istri strong gitu. Nanti mungkin ke depan biar nggak bingung mungkin kita sebut kelas basicnya gitu. Karena setelah itu ternyata teman-teman masih belum puas gitu ya dengan 8 modul, dan juga saya masih belajar lagi terus nambah lagi ilmunya, dan ingin saya bagikan juga ke teman-teman supaya peran kita sebagai istri ini semakin mantap, semakin strong, semakin kuat, semakin struggle, dan bisa mengokohkan rumah tangga sehingga tidak menjadi rumah tangga yang layangan putus gitu ya. Karena ini waktu meluncurkan kelas pasca nikah ini salah satu visi dan misi kita adalah supaya mencegah rumah tangga dari kehancuran ya. Kita ingin membantu para istri supaya mereka tidak bermudah-mudah meminta pisah sama suami hanya karena persoalan handuk basah yang tidak ditaruh di tempatnya gitu ya, yang menimbulkan pertengkaran kecil gitu yang seperti itu, atau hanya karena suami kita itu nggak romantis, nggak pernah ngasih ucapan terima kasih, nggak pernah ngasih bunga dan seterusnya gitu ya. Ternyata kita mendapatkan suami yang kodratnya sama aja ya ternyata gitu. Nah, jadi jangan sampai persoalan-persoalan kecil yang sebetulnya sangat bisa diselesaikan dengan mindset yang baik gitu ya, yang lurus tentang relasi suami istri, ini bisa memicu perceraian. Nah, alhamdulillah ternyata dari modul itu belum cukup gitu kan. Akhirnya kita adakan jurusan lagi lanjutannya, yaitu kelas istri soleha. Nah, kelas istri soleha ini adalah kelas intermediate-nya gitu lah ya. Kelas intermediate setelah kelas basic. Di basic kita diajarkan supaya punya mental yang kuat, menjalankan peran sebagai istri dengan bahagia. Di kelas intermediate ditingkatkan lagi levelnya menjadi istri yang tidak hanya bahagia tapi juga membahagiakan orang-orang di sekitarnya, meningkatkan hubungan suami istri semakin kokoh, semakin lengket, semakin dekat, semakin satu jiwa satu raga gitu ya. Kemudian juga menjadikan pribadi kita menjadi pribadi orang yang penuh kasih sayang lah gitu ya. Terus kita siap menghadapi risiko-risiko pernikahan karena ada modul lanjutannya yaitu modul 9, 10, 11, 12. Di situ kita semakin mengenali lebih dalam pasangan kita, semakin mengenali diri kita sendiri, mencintai diri kita dan mencintai pasangan, dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih penuh kasih sayang lagi gitu ya dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, tapi setelah itu, dan memang dari awal saya sudah mencanangkan ya, itu kelas basic sama kelas intermediate ini ibaratnya mindsetnya gitu ya, mindset penanaman paradigma tentang peran sebagai seorang istri. Nah, kita hari ini meluncurkan kelas smart, yaitu yang sudah tataran teknisnya gitu ya, tataran teknis, tataran praktis. Saya berharap kita tuh nggak berhenti belajar dan mempraktekkan ilmu-ilmu baru dalam menangani kerutan dalam rumah tangga, khususnya ini dalam tata laksana rumah tangganya ya. Makanya sebenarnya saya sudah mencanangkan kelas smart. Kelas smart itu saya sebenarnya berharap ada kelas ya yang dulu saya singgung sedikit di modul 8 ya. Kalau teman-teman alumni kelas istri strong ini ingat ya, di mental health atau di modul 8 hidup waras gitu kan. Itu supaya kita waras, maka salah satu tipsnya itu adalah meminimalisir kepemilikan barang ya, supaya kita tidak ngehalu gitu ya, tidak terlalu halu memimpikan barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan gitu ya. Terus kita juga nggak lelah, nggak capek, fokus membersihkan atau membereskan barang-barang yang juga sebenarnya sudah tidak kita butuhkan. Itu sedikit saya singgung di modul 8, yaitu di gaya hidup minimalis gitulah ya. Gaya hidup minimalis, bagaimana seorang istri itu kita belajar dari istri Rasulullah ya, seperti Aisyah. Terus kemudian juga ada hadisnya juga ya, yang mana ya kita sebagai wanita itu jangan sampai terforsir waktu kita habis hanya untuk membereskan rumah ya, padahal ada kerja-kerja politis, ada kerja-kerja strategis yang bisa
kita manfaatkan di sela-sela waktu mengisi membereskan rumah itu untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah, jadi alangkah ruginya gitu ya kalau waktu kita habis hanya untuk mengurusi rumah, padahal sebetulnya kalau kita tahu ilmunya itu kita bisa sangat efektif dan efisien untuk membereskan atau mengurus tata laksana dalam urusan rumah ini. Nah, itu makanya saya ketemu dengan Mbak Nita, ya, Mbak Nita Susanti nanti yang akan lebih mengeksplor ya, yang beliau ini sudah praktisi langsung. Kalau saya masih tahap belajar juga. Ini latar belakangnya bisa kita lihat ya di backgroundnya Mbak Nita tuh rumahnya udah rapi, gitu. Udah rapi jali gitu. Nah ini hasil praktek ya. Gimana kita nggak stres menghadapi apa namanya rumah yang berantakan ya, yang menyebabkan istri ini menjadi seolah-olah aduh waktu 24 jam rasanya nggak cukup untuk membereskan rumah. Padahal ada triknya nih gitu ya. Yang itu yang ingin saya rilis di kelas Smart ini. Jadi lebih ke teknis gitu. Malah dulu saya bayangannya kelas mat itu nanti sudah masuk ke kelas beberes ya, kemudian kelas food preparation karena urusan dapur ini juga penting ada ilmunya tersendiri gitu ya. Terus ada kelas parenting. Cuma kalau parenting belum ya, belum masuk di sini. Dan nanti kelasnya ini akan berbeda dengan kelas basic di bengkel istri yang biasanya kita lewat WA aja. Nah ini karena ada videonya, mungkin ada prakteknya yang lebih real, nanti kita via Zoom gitu kelasnya ya, supaya lebih seru lagi. Dan saya berharap dengan diluncurkannya kelas ini nanti bisa membantu para istri ya, minimal dengan terutama istri-istri yang merasakan masih pada fase repot gitu ya. Mbak Nita ini juga masih punya anak kecil-kecil ya, tapi rumahnya bisa rapi gitu. Terus mau masak nggak stres gitu kan, karena kulkasnya udah tertata dengan rapi, tinggal eksekusi gitu. Nah ini kan kita perlu ilmunya gitu ya. Jadi inilah yang akan kita launching hari ini gitu Mbak Yuga. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Yang tadinya hanya berperan sebagai seorang istri, kemudian multiperan menjadi seorang ibu, terus juga pengatur rumah tangga, sampai mengatur manajemen emosi, atau lengkap gitu ya, kelasnya ya, Masya Allah. Terus boleh nih ke Mbak Nita, awal kenal dengan istilah berbenah itu kapan Mbak? Food preparation gitu ya, Inggris gitu. Iya. Oke. Itu gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Mbak Yuga. Tadi setelah dengar penjelasan dari Mbak Asri, luar biasa ya. Sangat terstruktur gitu kelasnya. Jadi semua hal yang dibutuhkan oleh seorang istri dan calon istri itu sudah ada di sana. Nah, jadi kalau ngobrolin berbenah, sebetulnya kalau pertama kenal sama istilah berbenah itu di tahun 2018 sebetulnya. Jadi 2018 itu sempat baca buku, mungkin teman-teman juga tahu ya, yang sangat terkenal bukunya Marie Kondo waktu awalnya. Jadi bisa dibilang triggernya, trigger saya awalnya kenal sama istilah berbenah. Nah, kemudian tahun 2018 itu selesai baca bukunya, saya juga mulai praktek sedikit-sedikit, kemudian sempat bikin review bukunya juga, saking tertariknya gitu ya dengan metode itu, karena untuk saya yang tidak suka beres-beres, jadi saya tuh sebetulnya dari awal menikah tidak suka beres-beres, tidak suka masak sebetulnya, makanya mungkin yang sekarang teman-teman lihat gitu ya, para istri strong lihat itu memang hasil dari proses yang dijalani. Makanya kan tadi kalau kata Mbak Asri kan nanti kita belajar triknya gitu ya, tips and triknya. Karena kebetulan kan saya juga masih ada anak kecil ya, masih ada yang usianya 2 tahun, masih usia 6 tahun. Jadi memang tantangan bebenah gitu ya ketika punya anak kecil itu memang lebih menantang gitu. Kemudian sebetulnya tahun 2018 itu
nggak langsung ya. Jadi bisa dibilang saya baru benar-benar fokus untuk bebenah itu di tahun 2019. Jadi selang 1 tahun. Jadi 1 tahun itu sendirian bebenahnya. Karena memang jadinya lama sih memang ya. Cuman di tahun itu 2019 waktu saya hamil anak kedua itu sudah mulai mungkin bisa dibilang ada nesting juga ya. Jadi pengennya beres-beres gitu ya, pengennya kelahiran anak kedua itu rumah udah rapi dan lain sebagainya, itu betul-betul fokus banget di bebenah, dan suami juga sudah mulai melihat hasilnya gitu. Jadi melihat oh iya ya ternyata dengan bebenah itu rumah bisa terasa lebih lapang gitu. Ya harus besar gitu ya, rumah tuh harus besar. Tapi kalau kita betul-betul memaksimalkan memfungsikan barang-barang yang kita punya dengan optimal, sebetulnya bisa buat rumah jadi terasa lebih luas gitu. Karena banyak yang cerita juga gimana ya caranya kalau rumahnya sempit gitu. Padahal sebetulnya bukan masalah rumahnya sempit atau rumahnya besar, tapi apakah barang-barang yang ada di dalam rumah itu betul-betul kita pakai, atau jangan-jangan adalah barang-barang yang kita simpan sampai kita lupa kalau kita punya barang itu gitu ya. Saya juga lumayan panjang itu dari 2018 sampai 2019 itu memang fokus ke kita sortir barang. Jadi betul-betul mulai dari yang kecil-kecil, dari buku, baju, sampai furniture rumah gitu ya, kayak gitu, sampai yang besar-besar akhirnya juga tersortir gitu. Jadi memang saat itu saya mulai fokusnya di tahun 2019. Nah, mulailah juga kenal sama home decor. Makanya kalau teman-teman lihat mungkin wah kelihatannya enak ya gitu ya, maksudnya rapi gitu, karena memang sempat tertarik juga di home decor. Cuman memang sebetulnya home decor dan berbedah itu beda ya, jadi tidak sama sebetulnya. Nah, kalau home decor itu kan lebih kepada bagaimana mendekorasi rumah ya, artistik, estetikanya ya. Estetikanya betul. Jadi banyak juga yang akhirnya dulu jadi gak fokus gitu. Yang saya sampaikan adalah bebenah, tapi jadi fokusnya home dekornya gitu ya. Padahal sebetulnya home decor itu adalah hasil sebetulnya dari bebenahnya itu gitu. Jadi kalau saya sendiri bisa dibilang memang suka home decor, tapi tidak sampai yang beli pernak-pernik yang memang sebetulnya tidak akan dipakai gitu ya. Jadi ada yang bercantik saja, tapi bukan jadi yang inti yang utama gitu. Dan baru mulai betul-betul terasa perubahannya itu di tahun 2020 2021 tuh sudah mulai oh ya ternyata kamar bisa ya dibuat seperti ini, misalnya dapur bisa lebih luas kalau pakai ini. Jadi mulai ke organizingnya, ditatanya dan lain sebagainya. Tapi memang kuncinya adalah penyortirannya dulu. Jadi itu sih pengalaman bebenahnya. Jadi tenang teman-teman ya, para istri strong yang gak suka beres-beres, justru ini adalah solusi buat teman-teman supaya bisa beres-beres dengan menyenangkan. Tidak harus beres-beres setiap hari gitu ya, tapi tidak sampai membuat kita stres gitu ya dengan kondisi rumah yang berantakan seperti kapal pecah. Gitu kurang lebih Mbak Yuga pengalaman bebenahnya. Gini, boleh curcol ya Cikgu ya? Boleh. Iya, kalau saya pribadi itu Mbak, ya sempat dengar si Marie Kondo ya? Marie Kondo. Oh, Marie Kondo, orang Jepang. Iya. Jadi dulu itu sempat sih kepikiran gitu kan ya, ngelihat rumah-rumah di Jepang itu kan rata-rata kayu gitu kan, terus ada ruang tamu itu cuman simple gitu ya, cuman meja sama tatakan duduk itu tatami ya itu namanya. Ngelihatnya tuh kayak lapang plong gitu, tenang gitu ya, orang mau di situ mau ngapain tuh enak gitu loh. Nah dari situ terus ngelihat realita, waduh ini nih bener yang tadi Ibu bilang, handuk yang bertebaran di mana-mana. Barang kalau saya itu kan memang tipenya suka ngoleksi semacam ini ya, cangkir ya. Kalau suka itu otomotif itu kan dia pernak-perniknya itu kan kecil-kecil gitu kan, jadi perlu memang tempat gitu, itu kotak kecil-kecil itu apa sih namanya ya itu. Dia suka beli begituan gitu. Terus
kalau saya pribadi di luar rumah tangga ya, kabel, masya Allah, kabel, nggak tahu itu earphone, nggak tahu itu charger, itu ya Allah kok di mana-mana ya kabel ini, bukan gimana ya. Ya memang dulu sempat sih di broadcast, memang kan suka alat-alat kayak gitu. Cuman setelah menikah kok, karena mungkin 2 orang yang pakai gadget, jadi akhirnya kabel itu di mana-mana. Ya bersih-bersih kabel lagi. Itu jadi ya Allah ini diapain gitu loh. Terus ini 2020 ya Mbak Asri ya. Ini di minimalis yang siapa? Franchise J kalau nggak salah ingat. Franchise J ya. Iya. Franchise. Oh ini ya. Okay. Itu bukan. Ya betul. Itu Mbak Nita. Kebetulan ada di meja. Saya inspirasinya dari situ tuh Mbak Nita. Iya, saya juga tertarik tuh, tapi belum sempat baca utuh sih, tapi tertarik beli bukunya baru sih, baru beberapa hari ke belakang. Jadi apa ya? Ya memang sih stres itu sebenarnya itu bisa diminimalisir ketika pikiran kita itu tenang gitu ya. Terus kalau gimana mau tenang kalau ngelihat rumah pecah ya. Yang tadinya di 8 menjaga kewarasan ya mental health, terus lihat kondisi rumah yang masih acak-acakan itu kayak bad mood gitu, langsung tiba-tiba mood itu langsung aduh ngapain ya, ya udahlah ikut rebahan kan gitunya begitu. Yang penting anak udah, kalau saya ngeliatin ini ya kakak ipar saya itu yang penting anak udah rapi, suami udah kinclong gitu kan, rumah ntar aja dulu gitu. Jadi Masya Allah, benar-benar ya, luar biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Cikgu. Untuk ini, kelas Istri Smart ini, kira-kira kapan pembelajarannya mau dimulai nih, Cikgu? Karena kan buat mak-mak yang lagi sensitif ini ya, ini kan masa pandemi ya, jadi para ibu-ibu itu harus cermat gitu ya, menghitung keperluan A, B, C, D, E gitu ya, masih sensitif gitu. Itu kira-kira ramah di kantong atau enggak nih Cikgu? Iya, justru nih ya, era pandemi ini momen yang pas banget buat decluttering, buat beres-beres, buat merapikan rumah ya. Pertama kan kita seluruh anggota keluarga dominan tinggal di rumah ya sekarang ya. Masih banyak kan yang belum mulai offline gitu kan. Terus kita juga sudah mulai mengurangi, masih dalam taraf mengurangi aktivitas di luar rumah. Makanya ini justru momen yang bagus banget untuk membereskan rumah supaya rumah itu nyaman ya, lebih lega, lebih lapang karena barang-barang yang tidak kita pakai bisa kita keluarkan, kita singkirkan. Kalau perlu kita mulai mendekorasi atau mempercantik rumah juga, walaupun dengan bahan-bahan yang murah yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin karya kita sendiri ya, buatan kita sendiri yang bisa kita manfaatkan nih. Kebetulan saya anak pertama nih kan desain produk, kemarin tuh dia prakteknya bikin makrame itu loh Mbak Nita, tahu kan ya makrame itu? Iya, hiasan makrame yang dari apa tuh, bacanya makrame ya bener ya. Nah itu yang dari tali ya. Nah itu padahal cuma nah prakteknya itu aslinya kan pakai tali khusus ya yang buat itu ya. Tapi kemarin karena baru belajar tuh pakainya tali pramuka Mbak Nita. Nah tapi saya pajang tuh di teras. saya pajang di teras. Di foto juga masih kelihatan cantik kok gitu ya, tetap ini. Padahal cuma tali pramuka berapa sih harganya gitu. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan. Terus kebetulan tetangga saya juga jualan bunga ya, bunga plastik gitu. Nah, dari baca buku Franchise J itu yang soal gaya hidup minimalis tuh, kita nggak apa-apa untuk mempercantik di salah satu ruangan tuh ada satu pajangan yang untuk memperindah itu nggak apa-apa, yang penting nggak berlebihan, nggak banyak gitu. Nah itu dari situ saya jadi suka majang bunga gitu ya. Nah itu kan menambah ini ya Mbak Yuga ya, menambah rasa apa ya, karena kita tidak pungkiri bahwa kita
menyukai yang namanya estetika, menyukai keindahan gitu ya. Nah, itu kan menambah rasa bahagia kita sebagai seorang istri. Kalau lagi suntuk lihat panci-panci dapur ya, pandangannya dialihkan ke bunga-bunga gitu kan. Jadi ngilangin stres sedikit lah gitu. Nah, itu kan ternyata ya inspirasi-inspirasi seperti itu tuh kita butuh ilmu gitu ya. Kita baru tahu gitu ya, ternyata oh iya perlu ya rumah kita itu ada ya satu sentuhan dekorasi atau apa. Nah, itu ternyata ada juga ilmunya gitu. Makanya ini justru momen pandemi ini manfaatkan ya, kita daripada rebahan jam segini kita rebahan bengong gitu kan. Ya udah kita belajar aja bareng-bareng di Zoom. Insya Allah kita akan launching, mungkin kita akan mulai insya Allah tanggal 9 Februari ya Mbak Nita ya. Ya. Hari Rabu tanggal 9 Februari jam seginilah, jam 13, mulai jam 1. Ya karena pertimbangannya kalau saya suka ngadain kelas itu sekarang suka siang, atau kalau pagi biasanya masih riweh ya, ada yang nemenin temen anak-anak sekolah online gitu, ada yang mungkin masih kerja, ngajar gitu. Nah, kalau siang ini biasanya udah agak santai, anak-anak mungkin tidur siang ya, atau ya kalaupun repot masih bisa sambil rebahan kita dengerin gitu ya. Nah, kalau malam itu saya khawatir mengganggu relasi dengan suami. Karena biasanya kalau malam itu bapak-bapak udah pulang ke rumah, perlu dilayani dan sebagainya. Terus anak-anak juga mungkin ngantuk dan sebagainya. Atau ada keluarga yang menerapkan no gadget ya, mulai jam 18 sampai jam 21 gitu. Jadi malam nggak mau pegang HP, nggak mau buka laptop. Jadi nanti khawatir nggak pada mau kalau online-nya malam gitu ya. Maka yang aman ya jam segini lah, jam 1 siang, yang ya daripada kita rebahan bobok siang. Karena saya kalau nggak ada acara gini, kita ngapain sih Mbak Nita ya kan? Kalau jam 1 siang ini nggak ada acara, nggak ada jadwal ngajar, biasanya juga paling rebahan-rebahan gitu ya. Kurang produktif gitu lah ya. Nah, manfaatkan waktu untuk produktif, lebih produktif dengan ilmu gitu. Nah, dan insya Allah nanti nggak mahal. Untuk batch 1 ini kita bandrol 89.000 aja. Itu pun untuk 4 kali pertemuan. Wah, Mbak Nita ini padahal udah canggih, tapi nggak apa-apa lah kita. Ini persembahkan untuk para istri strong biar pada waras dulu gitu ya. Insya Allah nggak akan mahal. Karena ya teman-teman sebenarnya sangat bisa belajar sendiri seperti Mbak Nita tadi, seperti saya terinspirasi dari banyak buku gitu kan. Cuman kalau kita harus menyelesaikan buku satu buku juga harganya berapa Mbak Nita? Harganya juga segitu ya, 80 ribuan, iya 90 ribuan, bahkan kalau yang Marie Kondo atau apa itu mungkin di atas 100.000 juga ya. Padahal itu kita harus baca sendiri, nyerap sendiri, belum tentu juga triknya itu bisa ya dibandingkan dengan Mbak Nita sebagai mentor yang sudah mempraktekkan. Jadi insya Allah akan sangat-sangat ramah di kantong lah. Uang segitu paling buat beli bakso satu keluarga. Satu kali momen doang gitu ya, insya Allah. Karena kita memang visinya kita yang penting ilmunya kita sampaikan dulu lah buat teman-teman istri strong nanti supaya terinspirasi mempraktekkan, sehingga kita sama-sama bisa menciptakan rumah yang nyaman buat keluarga kita, apalagi di era pandemi ini. Jadi insya Allah masih ada waktu, kesempatan ya buat nabung sampai tanggal 9 Februari sambil Mbak Nita juga bisa memantapkan modul-modulnya sehingga nanti bisa memuaskan para istri semua. Gitu Mbak Yuga. Masya Allah. Oh ini Cigu, ada ya tadi yang tanya ini Mbak Renisha ya. Ya boleh. Iya. Gimana kalau gimana kalau ini kelas apa belum nggak sempat ikut kelas di Zoom tadi, enaknya kayak gimana katanya gitu. Gak apa-apa, nanti kita rekam ya, kelas Zoom-nya kita rekam, ada video rekaman YouTube-nya, nanti insya Allah saya posting di kalau nggak di channel Soleha Institute ya, bisa di channel Bengkel Istri, dan itu nanti akan khusus untuk member yang sudah
ini bayar lah gitu ya. Yang udah ikut kelas, insya Allah kita sediakan lah modulnya atau rekamannya ya Mbak Nita ya. Jadi Ya. kalau di YouTube berarti nanti ini ya, apa namanya? Kan kalau YouTube itu kan bisa dilihat banyak orang nih, Cikgu. Nah, kalau apa untuk private-nya tuh kayak gimana dong? Kalau nggak Bisa nanti Zoom, gimana? bisa di privat Ya. Mbak Yuga. Nanti di YouTube bisa di privat, tidak untuk publik, khusus member area itu bisa. Karena saya tahun 2021 kemarin juga buka bengkel suami Mbak Dita ya. Kelas bengkel suami itu via Zoom juga. Terus bapak-bapak kan banyak yang nggak bisa on time juga ya. Apalagi yang dari luar negeri Mbak Yuga. Kalau bapak-bapak yang dari Australia itu banyak banget peserta yang dari Australia Mbak Nita. Itu kita mulai kelas jam 19.30 itu di Australia itu udah jam 11 malam. Jadi jam 11 malam jadi mereka tuh harus nyimak sambil ngantuk. Ada juga yang mungkin nggak ketiduran dan sebagainya. Jadi kita sediakan rekaman YouTube-nya. Alhamdulillah. Jadi bisa kita privat di akun bengkel suami, di channel bengkel suami itu. Jadi mereka tetap nggak ketinggalan modulnya gitu. Oke, baik. Siap. Iya, Cikgu. Kalau apa yang tadi apa makrame ya? Gimana sih bacanya? Makrame gitu. Makrame. Tulisannya makrame. Tulisannya makrame, Bu, aku kurang ngerti yang bener. Iya, lidah Jawa Cikgu ya kita ya. Dibaca kabeh hurufnya. Jadi itu nanti bisa kayak ini ya, kayak recycle gitu, benda-benda di recycle gitu untuk dijadikan apa barang yang apa estetik gitu ya. Kalau di ruang tamu itu kan biasanya orang suka pajang apa gitu kan daripada beli kan mending nge-recycle barang gitu ya. Nah, ini nanti bisa collab nih. Mbak Nita nih kayak gimana ini? Udah di prepare. Terus ini ada barang bekas, ini mau dikemanain? Jujur Cikgu, kalau saya itu kemarin sempet sih, yang awal Cikgu nge-review, bukan review ya, meresensi, ada 10 bagian kalau nggak salah bukunya. Siapa Cikgu? Francis J. Namanya susah banget. Francis J. Francis J. Itu kemarin saya pajang gitu di Instagram. Cangkir mau saya apain ya? Itu kan barang pecah belah gitu loh. Kan bingung. Ini kalau ditaruh di loak, dilelang laku belum tentu saya dihubungin gitu kan. Tapi kalau mau dipakai, ya yang pakai siapa orang? Ya itulah dulu zaman sebelum menikah kan suka gitu ya ritual-ritual minum teh sambil makan sambil minum. Nah suka tuh sama bentuk-bentuk cangkirnya itu. Nah, pas setelah menikah bingung akhirnya, ini cangkir diapain gitu. Ada teman sih yang komen waktu itu, dihibahkan ke saya aja Mbak. Aduh, melepas kenangan. Barang kenangan. Wow, enggak. Jadi ya Allah, segitunya kita sama barang gitu. Padahal Islam sendiri mengajarkan konsep zuhud ya Cikgu. Iya, benar. Ya, bondingnya kayak gimana dong? Lagi nih Cikgu, kebaikan istri lagi nih, aduh. Iya, sebenarnya Islam udah mengajarkan ya kita itu untuk hidup sederhana, hidup zuhud. Tapi kadang-kadang ya inilah namanya sains atau ilmu tuh ternyata orang barat itu lebih pandai menjabarkan gitu ya. Menjabarkan konsep itu dengan konteks kekinian yang lebih bisa membuat mindset kita itu berubah gitu loh ya. Padahal sebenarnya kita sebagai orang Islam sendiri harusnya lebih bisa menjabarkan gitu konsep itu gitu. Makanya sekarang ya nggak apa-apa lah kita menyerap walaupun dari barat, tapi sebenarnya inspirasi dari Islamnya kan juga memang selaras gitu kan. Jadi nggak masalah, justru kita memang Rasulullah juga nggak melarang kan kita menyerap ilmu itu dari mana saja. Yang penting itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kan gitu ya.
Iya, ini luar biasa sekali ya. Padahal di Islam sendiri sudah punya, cuman kadang kita dalam prakteknya itu mesti itu tadi harus ada crash dulu gitu ya. Baru oh iya ya ternyata agama saya juga ngajarin gitu kan, akhirnya dibuka lagi tuh bab-bab tentang zuhud itu. Oke. Baik lagi ke Mbak Nita, Mbak. Ya, Mbak. Ini soal timing ya. Kalau saya tadi itu kan perlu mengenang masa lalu dulu ya. Jadi ketika ngeliatin cangkir aja itu perjuangan dapetinnya, nabungnya dan seterusnya. Saya dulu me time baca buku itu pakai cangkir yang mana gitu kan. Ya Allah, gitu amat. Gitu. Kira-kira berapa lama Mbak gitu waktu yang Mbak habiskan untuk berbenah? Nah, ini penting ini. Dan untuk memulai langkah awalnya itu Mbak itu ngapain gitu loh. Untuk memulai berbenahnya tadi. Kalau saya sendiri kan ya tadi itu Mbak, tarik-tarikan. Gimana Mbak Tita? Ya, silakan. Ya, izin minum dulu ya Mbak sebentar. Enggak. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk lama waktu bebenah itu setiap orang akan berbeda ya. Maksudnya tidak ada standar baku gitu. Pasti akan selesai dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi saya butuh waktu yang cukup lama, tapi bisa jadi yang lainnya itu bisa lebih singkat waktunya. Jadi sebenarnya kuncinya itu kitanya memang fokus, memang mau bebenah gitu ya. Karena kalau banyak distraksi, kitanya masih tadi ya, masih belum fokus mau bebenah rumah, masih nanti deh, ditunda-tunda dulu, itu biasanya akan lebih lama. Bisa juga kalau kita hanya sendirian, itu juga butuh waktu yang lebih lama. Berbeda dengan kalau kita berbenahnya mengikut sertakan suami, mengikut sertakan anak-anak, itu akan lebih cepat gitu. Nah, karena tadi kendalanya kan berbeda-beda ya. Kalau Mbak Yuga tadi kan banyak barang kenangan yang susah untuk dilepaskan. Karena sebetulnya bukan hanya Mbak Yuga yang merasakan itu, karena saya pun melihat banyak orang-orang yang punya kendala yang sama gitu. Bahkan kalau dulu masih ingat banget ya, suami saya itu dia suka nyimpen kayak bekas kan kalau misal handphone tuh ada perintilan-perintilannya gitu ya. Nah itu tuh biasanya kalau suami saya beli sesuatu, itu bungkusnya pasti disimpenin sampai penuh kan. Kadang saya mikir buat apa ya? Tapi memang kalau bebenah ini yang harus diubah memang mindsetnya dulu. Betul tadi ya kata Mbak Asri. Karena tadi orang barat berhasil mengubah mindset ya karena memang kuncinya di mindsetnya dulu. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun kan kita harus kuncinya di mindset pola pikir kitanya dulu, baru kan nanti kita mau bergerak. Karena sebetulnya kalau misalnya mindsetnya masih belum dirubah, kita langsung bebenah ya, maksudnya kita langsung praktek aja. Tapi mindsetnya tidak dibangun dulu, itu pasti akan berulang terus, Mbak. Misalnya kita berhasil nih untuk decluttering ya, maksudnya kita sortir baju nih, udah mah susah gitu ya dengan penuh kenangan, perjuangan, harus ngelepasin ini, ngelepasin itu, tapi karena kitanya masih dengan kebiasaan yang lama, kitanya masih beli lagi tanpa mempertimbangkan yang sudah ada gitu. Kalau sekarang terasanya memang di beberapa waktu belakangan ini, ketika saya sudah fokus di bebenah, saya juga sudah mulai menanamkan mindsetnya gitu ya. Jadi ketika saya yang asalnya kalau beli kerudung itu satu kali beli bisa 3 misalnya gitu ya. Saya pernah jadi reseller salah satu brand hijab, dibeliin aja terus sama sayanya, dipakai enggak gitu. Dulu tuh sempat di posisi itu. Tapi kalau sekarang saya mau beli satu kerudung pun saya mikir berkali-kali panjang gitu ya. Terus saya kira perhatikan dulu di rumah ada saya masih punya atau kira-kira mana yang harus dikeluarkan. Nah jadi kalau misalnya kita mindsetnya sudah diubah, kita sudah tahu kenapa sih harus berbenah, kenapa sih, atau pengalaman apa yang kita rasakan ketika bebenah, manfaat yang dirasakan, pasti nantinya akan bertahan lama, long lasting lah istilahnya gitu ya, tidak akan berulang-berulang gitu. Dan tadi kalau kata Mbak Yuga kan memang sulit untuk melepaskan. Nanti kita akan belajar juga ya di kelas gimana rasanya biar legowo gitu ya, kita melepaskan barang-barang, karena
saya pun ketika benah dan melepaskan barang-barang, sayanya biasa aja. Tapi yang nggak biasa aja orang-orang sekitar saya gitu ya, kayak mertua saya atau kayak apa namanya tantenya suami saya, ibu saya. Jadi ketika melihat kok ini sayang banget, kok padahal kan nanti anak kamu bakal gede, kok lemari besar Gede. keluar. Jadi kita tuh sayang jangan. Tapi kalau kita tetap dengan kondisi itu, ya kita tidak akan bergerak terus. Maka nanti kita akan sama-sama belajar gimana supaya kita bisa terlepas gitu ya, istilahnya kita bisa lebih apa namanya lebih puas ketika kita harus melepaskan barang-barang yang penuh dengan kenangan gitu. Boleh kita menyimpan ya, tidak ada larangan kita menyimpan barang kenangan, tapi memang betul-betul harus, kalau caranya Marie Kondo itu kan kita pegang gitu ya, kalau dia tuh ya ada sensasi apa sih pas megang ini, kalau tadi kan kata Mbak Yuda pegang cangkir ini, aduh inget dulu me time pakai ini gitu ya. Memang setiap barang yang kita punya, apalagi yang kita dapatkan dengan penuh perjuangan, itu biasanya ada sensasi tersendiri gitu ya. Aduh nanti kalau kangen gimana gitu ya, kalau nanti saya pengen nostalgia gimana dan lain sebagainya. Karena di buku Marie Kondo pun sempat dibahas, memang ada satu bab benda kenangan, karena itu menjadi problem orang-orang banyak gitu. Jadi kalau bicara lamanya waktu bebenah, untuk saya tadi cerita, saya butuh waktu dari 2018 sampai 2019, waktu yang cukup panjang. Tapi kalau teman-teman memang fokus ingin bebenah, mendingan capek sekalian, kalau kata saya ya, daripada kita menunda, akhirnya sama-sama capek gitu. Karena bisa dibilang bebenah itu capek di awal, jadi kita harus benar-benar decluttering, kita harus betul-betul tadi mensortir semua barang yang ada gitu ya, tapi akan memudahkan kita dalam sehari-hari ke depannya. Jadi kita nggak harus beres setiap hari. Jadi kalaupun kita lagi nggak sempat beres-beres, ya rumah nggak akan terlalu terlihat berantakan gitu Mbak Yuga. Jadi relatif waktunya. Iya. Jadi ini Mbak, saya tiba-tiba ingat ini, salah satu dulu sih sempat gitu lihat cuplikan drama Korea, itu juga ada, tapi pembantu rumah tangganya ini cowok, dan dia tokoh utamanya sih di situ. Ya, ketika dia itu jasanya sedang dipakai, jadi dia kayak apa freelance gitu loh. Jadi nggak di satu rumah aja dia kerja, tapi di banyak rumah. Cuman ya itu untuk mensolusikan barang-barang yang udah nggak kepake, bilang gitu ya. Jadi mesti di recall lagi kenangan-kenangan yang ada di situ, terus dikumpulin jadi satu. Kalau kamu tetap nggak tega, ambil aja satu kotak itu bener-bener gitu loh, yang bener-bener itu. Oke. Agak putus-putus ya Mbak Yuga. Ya, kayaknya kurang stabil ininya, jaringannya. Terakhir tapi tidak terakhir banget gitu ya. Yang bikin penasaran untuk Cikgu, pertanyaan selanjutnya. Alasan Cikgu, kenapa kita kok harus ikut kelas ini, kelas istri smart ini? Kalau ini kan berdasarkan saya sih, bukan kita, saya kan. Ya penyakitnya di situ tadi gitu loh, yang udah dijawab sama Marie Kondo tadi. Cuman kalau untuk suruh praktek, Itu 2 tahun gitu ya untuk kita itu Putus-putus. ada dalil gitu ya, oh tentang zuhud. Iya. Cikgu. Jadi alasan ya kenapa kita harus ikut kelas ini, harus belajar kelas berbenah. Ini kesannya gitu ya, mungkin teman-teman nih, alah benah-benah atau beres-beres rumah aja kok ada kelasnya gitu ya. Kesannya kayak sesuatu hal yang sepele gitu ya. Cuman
Kalau yang saya rasakan ya, mindset kita ketika sudah berubah itu akan mengubah perilaku kita, pola hidup kita, sehingga betul kata Mbak Nita tadi. Pertama, teman-teman nanti kalau sudah mengikuti kelas ini berbenah ini ya, kalau sudah tahu konsepnya, maka itu akan sangat bermanfaat untuk rumah tangga. Pertama, rumah kita menjadi nyaman. Kedua, kita nggak stres ketika berbenah. Dan yang paling terasa kalau saya pribadi ya, lebih hemat itu ya. Lebih Betul. hematnya kenapa? Karena ketika kita mau belanja itu kita mikirnya itu 1000 kali. Kata Mbak Nita tadi, maka kalau teman-teman hari ini masih stres karena uang belanja dari suami rasanya nggak cukup terus, kurang terus gitu. Mungkin karena manajemen kita tentang pembelanjaan ini yang nggak benar. Saya juga pernah pada tarafan seperti Mbak Nita tadi. Ketika keluar rumah, apalagi ke mall, ya kita namanya wanita pasti ya, kalau lihat barang-barang yang kita sukai gitu ya. Ada wanita itu yang senengnya fashion, ada yang senengnya itu perabot rumah tangga, kayak Mbak Yuga sukanya cangkir-cangkir. Jadi kalau lihat cangkir yang lucu pasti hijau macamnya gitu kan ya. Ada juga mungkin yang sukanya tadi itu barang-barang dekoratif gitu ya. Lihat bunga, lihat hiasan, lihat lukisan, lihat apa langsung hijau matanya. Tapi kalau saya ketika sudah berubah mindsetnya ya, oke, saya mungkin untuk sebagai relaksasi atau hiburan saya masih sesekali pasti pergi ke mall, pergi ke counter-counter, outlet-outlet yang memajang barang-barang mewah, barang-barang bagus. Itu naluriah kita pengen gitu ya. Tapi ketika mindset kita berubah, kita nggak kepengen beli lagi gitu, karena udah ngelihat bahwa ini kalau saya bawa pulang ke rumah nggak akan seindah di etalase ini gitu ya, karena saya nggak punya etalase yang seindah di mall ini gitu. Jadi akhirnya melihat itu pun udah merasakan kepuasan. Akhirnya uang kita jadi nggak keluar kan gitu, nggak belanja lagi gitu. Jadi lebih hemat. Terus fashion juga begitu ya. Kemudian ada sisi lain juga loh ya, ketika kita mau mengeluarkan barang-barang yang tidak termanfaatkan di rumah kita, ternyata barang-barang itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi bahagianya kita ya, kita lihat ya di sekitar kita, banyak banget di sudut-sudut lemari kita itu barang-barang yang tidak kita sentuh lagi selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, bahkan belasan tahun gitu ya. Padahal ternyata itu kalau kita salurkan, kita kasihkan ke orang, itu ternyata bermanfaat banget buat orang lain. Pengalamannya saya tuh punya langganan tukang sayur keliling gitu ya, tukang sayur ini pas saya beres-beres tuh saya taruh dulu kan di teras gitu ya, ada cangkir-cangkir, ada spray anak, karena spray saya terlalu banyak jadi saya keluarkan beberapa gitu. Kemudian ini, nah itu terus dia saya nggak memberikan, tapi dia ngelihat ini mau dibuang Bu, ya pokoknya saya mau keluarkan dari rumah saya, siapa yang mau silahkan gitu ya. Nah ketika dia ngambil itu, besoknya dia cerita, ya Allah Bu, bermanfaat banget ya. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri yang nggak ternilai dengan materi. Kita menganggap itu barang-barang yang sampah atau mungkin yang tidak terlalu bermanfaat lagi di kita, tapi ternyata itu bermanfaat buat orang lain. Nah ini kan bagian dari insya Allah jadi amal jariah juga buat kita gitu kan ya. Itu kebahagiaan tersendiri. Makanya teman-teman ya, daripada ya kalau nggak ikut kelas ini, teman-teman nanti harus belajar di sana sini, harus baca banyak buku mungkin ya. Ada Marie Kondo, ada banyak tokoh-tokoh yang menulis buku soal decluttering, soal berbenah ini. Teman-teman mungkin kalau ikut kelas ini, teman-teman langsung belajar triknya langsung kepada praktisinya yang sudah pengalaman, daripada teman-teman trial and error gitu ya, coba-coba sendiri atau ujung-ujung alah benar-benar saya langsung berbenah aja gitu tanpa mindsetnya berubah tadi. Itu nanti akan capek, lelah, dan mungkin tidak akan merasakan kebahagiaan yang sudah kita rasakan gitu ya. Buat kita yang sudah paham konsep berbenah itu ujungnya dan filosofinya ya, filosofi dasarnya itu seperti apa gitu. Nah makanya lebih baik ikut kelas langsung bisa praktek daripada nanti ya istilahnya
teman-teman jangan buang-buang waktu dan energi untuk trial and error gitu kan, yang seperti kami alami dulu-dulu ketika nggak punya ilmunya gitu kan. Ternyata kalau kita mau berhitung ya, betapa kita itu boros sekali gitu pengeluaran kita hanya untuk membeli barang-barang yang ternyata ketika sampai di rumah kita telantarkan gitu. Padahal kita penuh perjuangan untuk menggesek ATM di outlet-outlet gitu ya untuk membawa barang itu pulang gitu. Tapi ketika di rumah hanya kita pakai sekali dua kali, habis itu kita telantarkan gitu ya. Alangkah merananya itu barang-barang yang kita katanya kita cintai gitu ya, tapi ternyata kita telantarkan. Nah, itu jadi itu yang mengubah adalah mindset. Makanya insya Allah value kelas ini akan sangat tinggi sekali. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua teman-teman yang hadir di sini, para istri strong, diberi kemudahan rezeki dan juga waktu, kesehatan dan umur, nanti insya Allah bisa ikut kelas semua gitu ya. Amin. Ya, itu ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Ranisa. Apakah kelas ini nanti ada tugas beresnya, Cikgu? Gimana? Ini siapa nih yang mau jawab nih, Mbak? Mbak Nita atau Cikgu? Mbak Nita boleh. Ya. Jadi karena nanti memang kita tidak hanya belajar teori ya, jadi kan tadi pertanyaannya ada nggak nih tugas buat beres-beres gitu ya, praktek langsung. Kebetulan saya juga pernah beberapa kali ikut beberapa perkuliahan online, memang rata-rata memang pasti akan ada tugasnya. Maksudnya ada praktek langsungnya, karena untuk saya sendiri merasa kalau kita praktek itu akan terasa, memang lebih akan terasa dan vibes-nya beda istilahnya. Kalau kita sendirian, kayak saya dulu ya, makanya lama tuh ya karena memang sendirian, saya baca buku, saya coba salah, coba lagi ya tadi trial and error-nya tuh berkali-kali. Tapi kalau misalnya kita punya teman-teman, istilahnya kita punya mentor dan kita punya teman-teman yang sama nih, punya keinginan buat berbenah, ya, jadi kitanya jadi lebih bersemangat gitu. Oh, teman saya juga lagi berbenah nih gitu. Kalau kita ada pertanyaan yang kira-kira kita nggak bisa, kita bisa tanya mentor. Makanya kalau ditanya apakah ada tasnya atau ada tugasnya, itu pasti ada. Tapi memang tidak wajib ya. Maksudnya ini bonus bagi teman-teman yang memang mau lebih optimal gitu ya, melakukan praktek langsung apa yang sudah disampaikan di kelas. Jadi tugasnya nanti akan ada. Karena selain nanti mengubah mindset, saya juga pengennya sih memang teman-teman langsung praktek gitu ya. Tidak hanya sebatas teori, karena kalau hanya teori saja teman-teman ingat-ingat, tapi tidak dipraktekkan, ditunda-tunda, ya udah lama-lama ya hilang saja gitu ya. Jadi kalau dibilang ada tugasnya, nanti akan ada tugasnya gitu. Gitu Mbak Yuga. Tenang aja, tugasnya nggak seberat kelas menulis kok ya. Yang sudah biasa kelas menulis mah biasa aja. Tapi mungkin boleh juga ya nanti sesekali tugas nulis testimoni dari kelas gitu ya. Betul. Iya. Berarti nanti ini ya ada sedikit drama gitu ya dalam praktek beberesnya nanti. Kerjain biar seru. Iya, biar seru. Iya, itu yang bikin lama tuh itu, karena saya pernah merhatiin kakak ipar itu, lagi-lagi ya kakak ipar ya, karena memang dia itu desainer ya memang dari skill dari sertifikasinya dia itu memang di fashion designer, otomatis kain di mana-mana, mesin jahit di mana-mana, jarum apalagi gitu kan di mana-mana, jadi satu kardus itu udahlah itu nggak tau lah. Jadi saya ngeliatin itu udah capek gitu, ya Allah, ini dia bisa, kalau bahasa Jawanya itu mentas gitu ya Cikgu ya. Dia bisa nggak sih keluar dari lautan kain-kain itu gitu kan, belum lagi nanti korsesnya itu, terus obi ya Allah, ebi kan makanan, obinya itu, ya Allah. Iya, lagi saya mau tanya soal fruit preparation, makanya tadi kepleset ke Ebi. Iya itu, jadi
Dia itu kadang itu juga gitu sih, dia sampai beres gudang gitu ya. Saya liatin. Ya itu tadi apa dia merecall memori yang kadang itu dia manggil, Mama ini lihat sini deh, ini kemarin kita ada foto-foto begini loh. Kemarin ternyata aku beli baju yang kayak gini loh gitu. Terus kalau nggak gitu kalau misalnya dipanggil, sini kamu sini, ini loh bajumu dulu waktu waktu kecil gitu kayak gitu-gitu. Ini ngapain ya orang ini ya? Jadi nostalgia dulu gitu loh untuk bisa say goodbye dengan barang-barang itu tadi gitu. Mm-mm. Jadi nanti insya Allah ada ini ya, ada trofinya gitu ya Mbak Nita ya. Ya. Ya kalau masalah. Iya. Next, tadi sempat ya kita ini singgung masalah food preparation. Sebenarnya apa sih itu food preparation, Mbak Nita? Oke, jadi kalau menyambung dari bebenah tadi ya, jadi sebetulnya kalau saya sendiri baru mulai terjun di dunia food preparation itu justru setelah saya kenal sama istilah bebenah sebetulnya. Jadi akan nyambung sih kalau menurut saya ya, karena saya merasakan sendiri. Karena kalau misalnya dulu itu memang saya kan memang tadi cerita nggak terlalu suka masak ya. Jadi masak tuh ya standar aja lah dulu awal nikah itu. Terus lihat dapur berantakan dan lain sebagainya itu bikin saya jadi makin males buat masak. Udah nggak tahu tekniknya, terus juga dapurnya juga nggak nyaman gitu. Kalau masak juga lama, akhirnya udah deh mendingan seringnya tuh beli di luar aja gitu ya dan lain sebagainya. Sampai satu titik memang suami komplain gitu ya, dia mendingan istrinya masak deh, mau sederhana juga yang penting istrinya masak. Nah, jadi sebetulnya yang akhirnya memotivasi saya buat masak selain tadi request suami itu juga karena dapurnya nyaman gitu, hasil bebenah tadi. Jadi apa namanya, ketika si dapur itu sudah saya pilah dan pilih gitu ya barang-barang di dalam dapur, terus saya juga sudah mulai organizing. Nah itu kan mulai enak tuh ya, dapurnya mulai nyaman, mulai tertata gitu. Jadi masaknya juga semangat. Nah barulah saya kenal sama food prep karena kalau kita rumahnya udah rapi, udah tertata, dapurnya udah oke, lihat kulkas berantakan kan nggak enak ya. Jadi pasti ada keinginan buat membereskan kulkas juga gitu karena sudah merasakan manfaat bebenah tuh kan. Kalau kita bebenah itu segala hal itu terlihat satu kali pandangan gitu. Jadi kalau kita cari apa tuh gampang, cari apa gampang karena sudah tertata semuanya. Jadi istilahnya semua ada rumahnya. Nah sama dengan kulkas, kulkas pun mungkin kita seringnya menemukan bahan-bahan tiba-tiba busuk, bahan-bahannya tiba-tiba kering gitu ya, atau misalnya apa namanya, setiap bahan yang ada di kulkas kok jadi rusak ya gitu. Kenapa ya gitu? Kadang kitanya nggak sadar kita punya itu di kulkas, kadang belanjanya jadi double juga gitu ya. Kalau saya itu dulu karena mengira-ngira aja apa, karena kan tumpuk-tumpuk semua tuh ya di dalam kulkas tuh ya, jadi nyelip-nyelip gitu kayak tomat tuh di mana, terus cabai di mana, jadi nggak kelihatan. Nah akhirnya kalau belanja, karena belanja juga setiap hari, beli lagi, dan kitanya nggak ngecek dulu gitu. Nah akhirnya setelah dengan penuh drama, saya tuh orangnya kan emang kepoan ya, jadi buat orang tuh mungkin apa sih nyari tahu cara nyimpen daun salam gitu ya, nggak penting banget, atau misalnya ngapain sih cari tahu daun bawang naruh kemangi itu gimana gitu. Kalau saya tuh justru senang gitu sama hal yang kayak gitu tuh, jadi masalah yang pengen saya beresin gitu. Jadi kalau dulu kan sering banget tuh buang-buang, saya mikir gimana ya caranya gitu. Akhirnya coba-coba carilah gitu ya, dan saya tuh selalu yakin kalau kita punya suatu istilahnya kita punya masalah nih, atau kita punya tujuan. Saya pengennya sih rapi gitu ya, si kulkasnya, terus bahan-bahannya awet. Ternyata nggak sengaja qadarullah pas saya lagi scrolling ternyata ketemu lah sama istilah food prep ini gitu ya, yang akhirnya saya sebelumnya saya tuh suka nanya ke tukang sayur, saya suka nanya ke orang tua misalnya cara nyimpan ini gimana ya, yang cuman ini gimana gitu, ternyata ada food preparation gitu. Nah dari situlah sebetulnya akhirnya saya tahu bahwa cara-cara menyimpan itu ada istilahnya. Jadi kalau kita menata, kita menyimpan, itu ada teknik dan ada istilahnya, itu food preparation. Tapi kalau dari definisi sebetulnya nggak ada standar bakunya ya. Kalau saya coba kan dulu
penasaran gitu ya kalau ngisi-ngisi tentang food prep tuh definisinya apa, tapi memang itu sesuai sama praktisinya, jadi praktisinya mendefinisikan apa gitu ya. Nah kalau saya sendiri mendefinisikannya food prep itu adalah metode penyimpanan bahan makanan untuk beberapa periode ke depan gitu, jadi bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 2 minggu, itu tergantung kapasitas kulkasnya, tergantung juga kebutuhan dari keluarga masing-masing gitu. Jadi food prep tuh kurang lebih gitu ya. Jadi cara kita nyimpan makanan, cara kita menata kulkas, bagaimana kita tidak harus belanja setiap hari. Kita, kalau saya tuh nggak pernah sekarang belanja setiap hari ya. Saya belanjanya seminggu sekali atau 10 hari sekali gitu ya. Tapi aman, bahan-bahannya semua tetap fresh gitu ya. Bahkan ada yang daun-daunan tuh bisa sampai berbulan-bulan gitu. Jadi ternyata kan memang semuanya ada caranya gitu ya. Kayak daging-dagingan itu ada yang bisa tahan sampai berbulan-bulan, tapi ada caranya gitu. Nah akhirnya ketertarikan saya pada hal tersebut bikin saya terjun akhirnya ke food preparation ini. Dan manfaatnya banyak ya, kalau saya nanti mungkin kita akan detailnya akan bahas di kelas. Cuman manfaatnya kurang lebih saya jadi lebih hemat waktu. Hemat. Betul ya kata Mbak Sri pun di bebenah maupun food prep betul-betul hemat, tidak hanya hemat waktu tapi juga hemat biaya gitu. Karena memang kita nggak harus belanja setiap hari, bahan-bahan pun bisa awet lama gitu ya. Kita juga masaknya bisa nggak males-malesan gitu karena udah tersedia semuanya, jadi kita nggak males-malesan. Terus juga bahan masakan tentu jadi lebih segar lebih lama, meminimalisir sampah juga di sini buat yang sedang less waste ya, ingin meminimalisir buang sampah gitu. Dengan food prep juga sangat bisa meminimalisir sampah. Jadi kalau ngobrolin food prep tuh memang akan panjang dan akan seru karena saya juga sempat beberapa kali full Zoom dan juga full WAP gitu ya tentang food prep ini. Memang lucunya ketika sudah mulai praktek tuh banyak yang cerita akhirnya dia yang punya ART ya, akhirnya ART-nya bingung kok ibunya gitu ya, majikannya kok duduk gitu ya di dapur ngeduprak gitu, motong-motongin apa gitu, ibu ngapain gitu ya. Saya suka lucu kalau dengar-dengar ceritanya gitu ya, mereka yang baru mulai food prep gitu ya. Jadi suaminya juga nanya ngapain, bikin meal plan, bikin menu gitu ya. Tapi itu keseruannya di situ gitu ya, bagaimana akhirnya nanti kita bisa memplanning akan masak apa setiap harinya. Kita juga nanti belajar untuk memprediksi kebutuhan barang, kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana menyimpan bahan-bahan masakan tuh supaya bisa awet lama, supaya nanti mempersingkat waktu memasak. Intinya kan itu ya, goalsnya kan itu. Kita kan pengen bisa optimal di ranah publik gitu ya. Kita kan ada amanah-amanah yang lain, terutama misalnya pengemban dakwah, ada juga entrepreneur, ada juga ibu bekerja. Itu kan pengennya kita tuh gak lama-lama ketika masak, pengennya simple aja, tapi kita lebih banyak buat anak-anak, buat suami, buat amanah-amanah kita di ranah publik tadi gitu. Jadi nanti kurang lebih gitu ya, nanti yang akan kita bahas lebih detail lagi di kelas gitu Mbak Yuga. Iya. Ini ada lagi nih Cikgu. Ini nggak apa-apa ya, waktunya agak molor dikit gitu ya. Terus soalnya Cikgu, ini kalau ngomongin food prepare itu ibu mertua kebetulan ada 2 ya, karena orang tua kan divorce gitu kan. Jadi kita punya 2 ibu mertua. Jadi bertolak belakang gitu ya. Satunya itu kemampuan masaknya itu minim, satunya itu jago masak. Nah, yang jago masak ini yang saya urus dan sempat Allah kasih kesempatan saya untuk tinggal dengan beliau berdua gitu loh. Jadi periode 5 tahun itu 3 tahun sama ibu kandungnya suami, 2 tahun sama ini ibu sambungnya itu gitu. Jadi saya pelajari satu-satu gitu, Masya Allah. Itu sempat ini Mbak, jadi bumbu itu beliau racik terus di freezer. Itu masuk nggak di food preparation? Gimana? Di apa? Bumbu. Bumbu di blend, udah di blend. Nggak tahu. Mungkin nanti tinggal ini ya, nanti garam gitu ya. Jadi udah di blend gitu. Jadi nanti di freezer. Jadi udah nanti ketika mau masak, udah tinggal cemplung gitu. Aku gini, ini mama kok
ini banget ya. Terus saya lihat kulkasnya itu rapi, terus apa ya, bersih gitu loh. Jadi kayak capek gitu dibungkus daun koran, disendiriin jadi satu bag gitu. Jadi ini mamaku kok ini banget ya gitu loh. Jadi lengkap Canggih banget ya. gitu loh. Oh, jadi dua ibu mertua gitu kan. Biasanya itu kan suami itu kan suka bandingin masakan ibunya dengan masakan istri gitu ya. Ini enggak. Ini enggak. Jadi sesama ibu mertua, enakan ini kan. Daripada ibu saya gitu kan, enakan ibu ini gitu kan. Ini 3 orang ini gitu. Apa-apaan ini gitu. Alah. Jadi ya Mbak, pertanyaannya ya apakah seperti itu? Jadi saya kurang punya gambaran sih, karena ya itu tadi ngelihat ibu mertua saya tadi itu dengan isi kulkasnya begitu, kan kebetulan adik ipar saya ini kembar cewek. Jadi ketika saya menikah itu adik-adik masih SD gitu, jadi rempongnya ya anak SD gitu kan 2. Jadi nyiapin bekal, masak, beberes rumah. Saya tuh pertama itu cuma ngeliatin bengong, ya Allah ini orang kok rajin banget, energik gitu loh, dekatan banget gitu menghandle ABCD. Terus papa tuh ya udah enak aja gitu kan, bapak mertua gitu udah standby, udah tahu istrinya kayak gitu, udah santai-santai gitu sambil ngopi, enak banget ya bapak gitu. Itu gimana itu? Itu mampu juga nggak Mbak Lita? Oke, jadi tadi kalau saya dengar ceritanya sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya sudah food prep ya, karena mungkin Mbak Sri juga tahu ya memang ada caranya kita menyimpan bumbu halus ya. Jadi bumbu halus itu bisa disimpan di freezer, bisa simpan di chiller. Tapi saya kurang tahu nih ya kalau tadi ibunya Mbak Yuga tuh apakah ditumis dulu atau langsung masuk ke dalam freezer, karena kalau mau dimasukin freezer sebetulnya aman aja sih, mau kita tumis dulu, nggak ditumis dulu, tapi kalau saya biasanya amannya ditumis dulu semuanya ya. Jadi kalau misalnya di freezer pun lebih memudahkan, saya kasih bocoran sedikit, jadi lebih memudahkan itu pakai ice cube, jadi yang buat es batu itu loh Mbak. Jadi kita tumis dulu gitu ya, atau kita bikin bumbu halusnya, terus nanti kita masukin aja ke dalam ice cube-nya gitu. Nanti kita tutup, bisa pakai plastik wrap atau apapun ya, atau banyak sekarang juga apa namanya es cube yang sudah ada tutupnya. Nah itu bisa disimpan di freezer. Jadi pas mau masak tinggal mau masak kita tinggal ambil aja sesuai kebutuhan gitu. Nggak harus nyendok lagi, tinggal kita keluarkan aja gitu. Itu juga termasuk di food prep. Cuman mungkin saya kurang tahu juga apakah ibunya Mbak Yuga itu dengan menyimpan untuk beberapa periode ke depan nggak nih misalnya, atau bikin meal plan nggak nih gitu. Karena kalau food prep itu kan memang bikin meal plan, kemudian menyimpannya untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Kalau hanya menyimpan saja sebetulnya ya bisa food prep juga, karena kan memang untuk 1 hari itu atau untuk 2 hari. Cuma nanti mungkin kalau kita memang serius tentang food prep itu nanti justru kan yang kita inginkan tuh kita nggak harus belanja tiap hari ya. Kalau masih ujung-ujungnya belanja tiap hari mah berarti kan ya hanya cara menyimpannya aja betul gitu. Tapi bisa jadi teknik yang lainnya tidak terpenuhi gitu. Sedangkan kan kita pengennya tadi masaknya cepat, nggak harus belanja tiap hari, bisa hemat juga kan, biasanya cari itu ya, pengen hemat gitu. Jadi kalau bilang food prep, salah satu yang tadi dilakukan adalah salah satu teknik yang ada dalam food prep. Tapi keseluruhannya harus dilihat apakah bikin meal plan nggak, ataukah tadi menyimpannya untuk berapa hari gitu. Nanti kalau kita di food prep, karena kan banyak juga yang sudah food prep tapi misalnya kok nggak berhasil ya, masih aja busuk, atau udah nge-food prep tapi kok masih aja ya nggak masak tiap hari, atau masaknya tetap ribet, berarti kan ada masalah ya. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama memecahkan memecahkan masalah gitu ya, kita memberikan solusi. Kenapa sih kok bisa balik lagi, atau kok bisa sih udah nge-food prep tetap nggak masak, ujung-ujungnya kebuang juga. Nah, masalahnya di mana? Atau kita tiap belanja kok terus-menerus kebanyakan gitu. Buat seminggu tuh nggak muat kulkasnya. Nah, itu masalah juga kan. Nah, nanti kita akan bahas di kelas nanti gitu, detailnya tentang food prep ini. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Mbak Lita. Oke. Iya. Sebenarnya kunci sukses dari berbenah dan
ini boleh bareng ya sama Cikgu ya, ini nanti bisa saling menimpali gitu ya. Kunci sukses dari berbenah sama food preparation tadi. Pak Cikgu dulu ya. Boleh, mau siapa dulu? Cikgu dulu? Eh, kalau kunci suksesnya Cikgu. ya, pertama pastinya mindset itu ya. Mindset itu harus kita rombak dulu. Jadi kita harus paham filosofi dasar kenapa kita harus berbenah, terus filosofi dasar tentang kepemilikan barang, filosofi dasar tentang gaya hidup ya, gaya hidup atau lifestyle yang lebih efisien dan efektif lah gitu ya. Karena kita ini memang hidup di era yang Masya Allah ya, banyak sekali kesibukan kita gitu yang kejar Betul. mengejar dengan waktu. Jadi memang harus bisa bagaimana dengan waktu yang sedikit tapi kita tetap produktif. Dulu saya juga punya keluhan gitu ya. Saya tuh males masak karena males mulai dari ngupas bawang, ngulek itu perasaan lama banget sih gitu kan. Lama banget butuh berjam-jam gitu. Jadi akhirnya saya lebih suka beli bawang tuh yang udah dikupas gitu, tinggal simpen, tinggal ini gitu ya. Jadi itu persoalan. Tapi banyak teman-teman itu juga nanya ya, Mbak Astri gimana sih kok bisa tetap produktif gitu? Padahal ada anak 4, kerja juga, ini juga gitu, ngisi juga macam-macam, tapi masih sempat ngetik ini. Terus masaknya kapan gitu kan? Terus nyucinya kapan gitu? Terus ininya kapan? Dulu saya waktu masih kerja itu saya ada asisten ya, tapi udah cukup lama juga, sekitar mungkin berapa tahun ya, sejak anak saya yang paling besar itu SMA udah nggak ada asisten ya, nggak ada asisten dan asisten itu pun nggak membantu memasak sebenarnya, hanya beres-beres rumah gitu. Nah jadi dulu saya juga kayaknya urusan dapur masak itu yang paling paling nggak banget buat saya karena menurut saya menyita waktu. Daripada saya suruh masak, mending saya suruh ngetik gitu kan. Tapi dengan tahu ya, tahu ilmunya akhirnya sekarang ya masak tuh cukup eh, anak-anak tuh ya kalau kalian lapar bilang ya tinggal goreng, tinggal ini, tinggal itu gitu. Jadi 5 menit atau 10 menit sebelum kita lapar gitu udah siap gitu untuk memasak gitu dan jadi kualitas hidup kita juga akan meningkat ya karena dengan begitu maka kita anak-anak tuh jadi makan dalam kondisi hangat, kondisi fresh gitu kan, baru baru disajikan dari dapur gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak banget gitu. Nah, itu karena kita tahu ilmunya. Kemudian yang terakhir apa kunci suksesnya juga kalau saya itu uh, khususnya untuk berbenah ya. Untuk berbenah ini kita ingat penghisapan gitu ya. Kita nanti akan dihisap dengan barang-barang yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kalau itu semua yang ada di rumah segitu banyaknya barang itu nanti akan kita hisap di hadapan Allah ya. Kita ditanya ini barang dari mana, kemudian ini dimanfaatkan untuk apa. Itu betapa kita nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Ternyata saya telah menelantarkan beribu-ribu barang di rumah saya gitu ya, yang tidak saya salurkan. Padahal yang seperti saya ungkapkan tadi, ternyata kalau kita berikan ke orang itu bisa menjadi amal jariah gitu. Dan percayalah kalau kita sudah melepaskan barang, kita tuh akan lupa kok gitu, lupa nggak bakalan mengingatnya. Jangankan ketika kita sudah lepas, kita simpen di gudang, di pojokan lemari aja kita nggak inget. Akhirnya kita beli baru gitu. Perasaan kemarin punya ini ya, punya raket gitu. Tapi kemana ya? Kita kan malas nyarinya juga ketika barang itu bertumpuk-tumpuk banyak gitu. Itu jadi kuncinya itu ya kita filosofinya dan juga ingat hari penghisapan bahwa semua barang yang tidak kita manfaatkan itu nanti juga akan harus kita pertanggungjawabkan gitu. Itu aja Mbak Yuga. Mungkin Mbak Nita nanti yang melengkapi. Masya Allah, nabok banget. Betul. Iya, benar-benar itu. Kita nanti pasti ya akan ditanya gitu kan, akan dihisap gitu apa saja sih yang kita kumpulkan di dunia ini dan sampai ya itu tadi. Ya, lanjut ke Mbak Nita, gimana Mbak kunci suksesnya untuk food preparation? Oke, jadi kunci sukses berbenah sama food prep ya.
Tadi sebetulnya poin pertama sudah terwakilkan tadi oleh Cikgu ya, sudah ada tiga poin. Memang mindset itu penting tadi ya untuk dibangun. Dan penting juga kita istilahnya kita menganalisa kira-kira permasalahannya itu apa sih, kendala-kendala atau hambatan yang kita hadapi gitu. Karena kan pasti berbeda ya kondisi satu praktisi dengan praktisi yang lain. Misalnya saya dulu ketika food prep tuh kendalanya karena apa? Bisa jadi yang lain karena hal lain juga gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kenali dulu sebetulnya apa sih yang menghambat kita menghambat keberhasilan kita ketika melakukan bebenah maupun food prep. Jadi kalau misalnya kendalanya adalah punya anak kecil nih, nggak bisa kayaknya saya food prep gitu ya. Karena saya sering banget ketika baca komentar gitu ya hasil postingan food prep saya tuh banyak yang kayaknya kalau punya Pesimis ya. bisa deh gitu ya, nggak bisa bikin kayak gini, atau kalau nggak punya asisten nggak bisa deh misalnya gitu. Padahal saya membuktikan bahwa ya bisa kok punya anak kecil dari saya udah mulai food prep lagi tuh ketika anak kedua masih bayi ya, jadi masih MPASI dulu ya, tanpa ART juga. Tapi kalau kitanya berusaha untuk mencari solusinya bisa-bisa aja sebetulnya. Makanya saya juga sering sharing kan tips-tipsnya gimana sih food prep ketika punya anak kecil tanpa ART juga misalnya, atau ketika punya ART lebih dimudahkan lagi. Tapi kan tadi ya butuh ilmu untuk mendelegasikan. Kadang kitanya enggak deh, nggak usah, ART ngerjain itu aja misalnya, padahal kita butuh. Jadi memang ada beberapa hal yang memang nanti kita kenali, bisa nggak kerjain sendiri, mana yang bisa didelegasikan, mana yang harus sekarang, mana yang harus ditunda gitu ya. Sama halnya ketika bebenah dan juga food prep. Nanti kita belajar untuk bikin apa istilahnya jadwal bebenah dan jadwal food prepnya. Jadi nanti teman-teman bikin sendiri nih, men-challenge diri sendiri nanti ya. Di situ ada sehari-hari kira-kira targetnya selesai bebenah baju misalnya sampai kapan dan lain sebagainya. Nanti itu lebih ke praktek. Kemudian yang penting lainnya selain mindset, mengenali hambatan dan tantangan pada diri masing-masing, juga penting adalah kita membangun habits-nya dengan kita konsisten melakukannya gitu. Jadi kalau kita konsisten gitu ya, akan terasa menyenangkan sebetulnya ya. Kalau saya pun kan kalau kita konsisten jadi tahu, oh ternyata masalah saya di sini atau kekurangannya di sini. Jadi keseruan-keseruan itu tuh dilakukan ketika kita konsisten gitu untuk menjalankan hal apapun termasuk berbenah dan food preparation. Kalau saya mengutip salah satu kalimatnya Ustadz Felix Shaw gitu ya, apa namanya, practice makes right gitu ya, repetition makes perfect gitu. Jadi memang ketika kita mengulang-ulang terus gitu ya, maka ya akan semakin sempurna nanti hasilnya. Jadi jangan lelah untuk mencoba. Kalau misalnya gagal untuk bebenah dan food prepnya, ya kalau mau istirahat boleh, tapi ya maju lagi. Kalau enggak, ya nanti akan stuck di situ aja. Jadi kalau dari saya sih kuncinya 3 itu aja. Mindset, kenali hambatannya apa, dan tadi kita konsisten dalam melakukan prakteknya. Gitu. Gitu Mbak juga. Iya. Tinggal actionnya aja ya sekarang ya. Ini kan tadi udah dikasih sedikit clue gitu kan, mindsetnya, terus apa sampai Benefit. tataran aplikasinya nanti seperti itu. Jadi tinggal kapan sih ikut kelasnya gitu kan. Oke, ini alhamdulillah kita sudah sampai pada pukul berapa nih? 14.30 ya. Alhamdulillah ya. Jadi hampir 1,5 jam kita ngobrolin soal istri smart, dan pernik isinya itu nanti kayak gimana sih, sedikit gambarannya itu seperti apa sih gitu ya. Terus pasti banyak gitu kan nanti di situ kita saling apa ya, ibaratnya punya satu komunitas yang itu sama-sama kepengen kayak gimana sih rumah itu bisa lapang, bisa tertata rapi gitu kan. Terus ketika menjalankan peran sebagai seorang ibu itu juga enak gitu ya ketika menyiapkan makanan dan seterusnya gitu. Ya alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir ya kepada Cikgu Holda Najia dan Mbak
Nita Susanti atas ilmunya pada siang hari ini sampai sore hari ini. Alhamdulillah menjelang sore ya Mbak ya. Bicara. Nah, nanti aja ikut kelasnya gitu ya Mbak ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang tadi kita bahas pada siang hingga sore hari ini jadi pemberat amal soleh kita nanti. Insya Allah ya, amin. Ya, untuk kurang lebihnya saya selaku moderator merangkap menjadi admin, admin bengkel istri, ya. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Masih belum pengen ini nih, masih pengen ngobrol lagi kalau saya nih. Oke deh, kayaknya mesti ikut ini kayaknya saya tanggal 9 ya Cik gue ya nanti ya. Iya. Insya Allah. Nanti bisa kita gantian jadi moderatornya Mbak Nita ya. Siap. Cukupkan ya Cik Gu ya Mbak Nita untuk acara pada acara sih ya sharing-sharing gitu kan, launching kita dengan Istri Smart ya, kelas Istri Smart kita pada siang hari ini. Ada satu lagi nih Cik Gu. Pantun dari saya. Pantun sebelum acara tutup. Pantun lagi. Kalau arek Surabaya itu sukanya parian Cik Gu. Kalau itu nggak apa-apa ya, karena kita juga orang Melayu ya, suka pantun gitu kan. Burung irian, burung cendrawasih, tetap jaga kesehatan dan tingkatkan amal solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mbak Nita, juga teman-teman semua yang hadir nyimak, terima kasih. Ditunggu di kelasnya ya. Pantengin terus nanti pengumumannya ya di akunnya Bengkel Istri nih. Oke. Pamit ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.